Halo semuanya dan selamat datang. Perkenalkan saya Dwi Baka Tulisiwa Abdul Halim dari Computer Science BINUS. Hari ini kita akan kupas tuntas sebuah teknologi yang sangat penting. Kita akan bahas gimana caranya mengubah AI yang kadang suka ngaco menjadi sebuah alat bisnis yang benar-benar bisa kita andalkan. Kita akan bongkar semua di balik teknologi yang bisa membuat asisten AI Anda berhenti mengarang dan mulai memberikan jawaban berdasarkan fakta. Oke, kita langsung saja ke contoh. Coba lihat pertanyaan super simple ini. Berapa 1 ditambah 3? Dan si AI menjawab 4. Tetapi ketika kita intervensi, maka si AI akan mengiyakan intervensi kita meskipun itu salah. Kelihatannya sepele, cuma eh, hanya matematika dasar, tetapi coba bayangkan gimana kalau itu adalah data keuangan, atau lebih parahnya lagi itu adalah sebuah diagnosis medis. Nah, ini dia masalahnya yang akan kita pecahkan bareng-bareng pada hari ini. Nah, yuk kita langsung sebut saja masalahnya apa. AI bahkan yang paling canggih sekalipun itu bisa ngarang. Di dunia teknologi seperti ini itu disebut dengan halusinasi. Nah, dan yang lebih ngeri itu AI ini ngomong super meyakinkan. Padahal informasi yang dikasih itu sudah salah total. Kalau buat iseng-iseng mungkin atau ngobrol dengan santai dengan chatbot ini mungkin bisa buat jadi bahan lucu-lucuan ya. Tapi begitu kita bicara konteks bisnis, ceritanya beda total. Nah, di dunia kesehatan, salah info bisa berakibat fatal. Di firma hukum, salah kutip pasal itu bisa jadi kita kalah di pengadilan. Nah, ini bukan lagi cuma sekedar keanehan teknologi, tapi ini adalah liabilitas, risiko bisnis yang sangat besar. Oke, jadi gimana solusinya? Nah, di penjelasan kali ini kita bakal bedah semuanya. Kita mulai dari masalah utamanya, yaitu soal kepercayaan. Terus kita kenalan sama solusinya, namanya RAG. Kita bakal lihat gimana cara kerjanya RAG itu sendiri dan kenapa ini sangat penting buat Anda, dan pastinya gimana cara kita membangun AI yang omongannya ini bisa kita pegang. Nah, ini dia solusinya, namanya adalah RAG. Cara paling gampang ngerti RAG itu gimana, anggap saja ini kita ngasih AI kita ujian open book. Nah, jadi daripada maksa si AI ini buat ngapalin semua hal di otaknya dia yang kadang bisa salah inget, kita kasih dia contekan. Nah, contekannya ini isinya fakta-fakta yang sudah kita verifikasi. Nah, nama resminya itu kan RAG, singkatan dari Retrieval Augmented Generation. Intinya apa? Ini adalah sebuah metode yang bikin AI kita nyambung langsung ke perpustakaan pribadi kita atau perpustakaan perusahaan Anda, yang isinya bisa apa aja. Bisa dalam bentuk PDF atau bisa dalam bentuk dokumen internal, kebijakan internal, atau manual produk, atau database hukum, dan lain-lain. Jadi jawabannya bukan lagi tebak-tebakan, tapi benar-benar ngambil dari sumber yang kita punya dan bisa kita percaya. Oke, terus gimana sih caranya kerjanya? Nah, apa ini semacam magic atau bagaimana? Nah, ini bukan black box atau kotak hitam yang rumit ya. Jadi sebenarnya prosesnya sangat logis. Eh, dari journey ini, perjalanannya ada 5 langkah simple
dari dokumen mentah sampai menjadi jawaban yang akurat di layar Anda. Nah, gambar ini adalah peta lengkapnya. Ini adalah 5 langkah atau 5 step journey yang ada dalam arsitektur RAG itu sendiri. Nah, mulai dari kita mengumpulkan dokumen, kemudian memecahnya, kemudian membuat embedding, kemudian menyimpannya, dan sampai akhirnya siap menjawab pertanyaan Anda. Nah, kita bedah satu-satu. Kita mulai dari yang langkah pertama dulu. Oh, sebelum itu ini adalah RAG arsitektur. Jadi detail dari RAG itu sendiri di balik layarnya itu seperti ada query untuk memprosesnya, kemudian kita dibagi jadi 3 tadi, ada retrieval, augmented, generation. Nah, kita bedah satu-satu detailnya seperti apa. Nah, langkah yang pertama dan yang kedua ini adalah soal persiapan data. Nah, sumbernya dari mana? Dari cara paling berharga dari data aset yang paling berharga di perusahaan Anda. Yaitu bisa pengetahuan internal atau dari kayak tadi dokumen kebijakan internal dan lain-lain. Nah, jadi semua dokumen yang ada di perusahaan Anda itu kita kumpulkan, semua dokumen entah itu dalam bentuk PDF atau dan lain-lain, kemudian kita kumpulkan jadi satu. Dari dokumen-dokumen yang banyak itu tadi, nanti kita pecah menjadi bagian-bagian kecil agar si AI ini lebih gampang untuk mencerna isi dari dokumen kita itu. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu adalah kedengarannya teknis banget sih, yaitu embedding. Nah, tapi konsep sederhananya, bayangkan kita memberikan semacam koordinat GPS untuk setiap potongan-potongan dokumen kita tadi itu. Jadi embedding ini nanti komputer bisa mencari kata kunci, tapi bukan mencari kata kunci, tapi mencari makna dari tanda-tanda yang sudah kita berikan koordinat itu tadi. Jadi dia paham kalau contoh kalimat aturan pengembalian dana. Nah, itu maknanya dekat banget dengan gimana cara balikin duit. Nah, jauh lebih pintar kan ya. Nah, kemudian terus semua koordinat makna itu tadi disimpan di mana? Nah, ada namanya database vektor. Anggap aja ini sebuah perpustakaan yang super canggih yang diatur berdasarkan makna itu tadi. Nah, biasa bukan abjad. Nah, jadi pas ada pengguna yang bertanya, sistem ini bisa langsung menemukan buku yang paling relevan dalam sekejap mata. Nah, cepat kan ya kalau pakai vektor database ini. Nah, kemudian inti dari atau jantung dari semuanya ini yaitu siklus 3 bagian ini yang menjadi singkatan dari RAG itu sendiri. Yang pertama ada R, yaitu retrieve atau ambil. Saat ada pertanyaan, sistem langsung mengambil fakta relevan dari database. Lalu yang kedua itu A, augment atau tambah fakta-fakta yang tadi ditempelkan ke pertanyaan pengguna. Dan yang terakhir yaitu G, yaitu generate atau hasilkan. Nah, baru setelah itu AI-nya membuat jawaban yang dasarnya adalah fakta yang sudah diberikan tadi. Jadi ambil, tambah, hasilkan, simple, tapi sangat powerful ini. Nah, oke, kita sudah paham cara kerjanya RAG seperti apa. Sekarang pertanyaan yang paling penting, kenapa ini semua penting untuk bisnis Anda, atau apa sih dampaknya di kehidupan nyata, di dunia nyata seperti apa? Nah, kalau kita menerapkan arsitektur RAG, setidaknya ada 4 keuntungan besar untuk bisnis Anda atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan ini bukan cuma soal perbaikan teknis lah,
tapi ini benar-benar sebuah peningkatan strategis yang nyata. Nah, kita bedah satu-satu. Secara drastis, RAG ini membasmi halusinasi. Jawaban jadi berdasarkan data Anda, bukan ngarang bebas lagi. Jadi si AI akan based on knowledge dan based on fact gitu ya. Yang kedua, AI Anda jadi selalu up to date. Ada kebijakan baru, cukup perbarui dokumennya. Nggak perlu proses retraining model yang memakan banyak waktu dan banyak biaya juga. Nah, kemudian yang ketiga, ini sudah terbukti sangat berguna di banyak bidang ya. Jadi customer support, asisten tim legal, sampai chatbot kesehatan yang paling akurat. Nah, dan yang terpenting ini soal trust, kepercayaan. Jadi pengguna jadi yakin sama apa yang mereka dapatkan. Jadi kalau kita rangkum ini transformasi dengan RAG ini sendiri, kita mengubah AI yang tadinya bisa jadi sumber masalah menjadi ahli internal yang bisa kita andalkan. Nah, sebuah aset berharga yang otaknya adalah semua pengetahuan yang dimiliki perusahaan Anda nantinya. Nah, pada tahap ini kita akan mendemokan bagaimana RAG ini berjalan. Di sini saya akan menjelaskan dalam bahasa pemrograman Python dalam bentuk Python notebook. Oke, langsung kita mulai saja. Nah, jadi yang pertama-tama kita install semua dependensinya. Untuk LLM-nya ini saya pakai Langchain OpenAI, punyanya OpenAI. Kemudian untuk streamingnya saya pakai Streamlit, dan untuk database vektornya saya pakai Faiz. Nah, kemudian untuk tunnelnya saya pakai ngrok. Untuk sebelum itu saya coba sistem alur RAG-nya seperti ini ya. Nah, jadi untuk runtime aplikasinya itu pakai Streamlit. Jadi user bertanya UI-nya dari mana, itu disediakan oleh Streamlit. Nah, kemudian untuk public access-nya tetap pakai Streamlit tadi dan tunnelnya pakai ngrok agar bisa diakses ke public. Seperti itu. Nah, ini kita install terlebih dahulu untuk dependensinya, kemudian kita define untuk key-nya ngrok. Nah, kita proses pentingnya ada di sini. Jadi yang pertama, kita membaca teks dari PDF yang kita simpan tadi itu tadi. Dibaca dulu semua baris per barisnya. Nah, kemudian kita mencah menjadi kecil, kita cang menjadi bagian kecil. Di sini saya cangnya berdasarkan 1000. Nah, overlapnya 200 kata. Kemudian setelah kita cang tadi, kita simpan ke dalam vektor database. Nah, di dalam vektor database maka akan kita proses ini semua, conversationnya, kemudian kayak tadi maknanya dari mana, kemudian fungsi yang ini adalah fungsi tambahan. Misalkan kita ingin memberikan di setiap jawabannya AI kita berikan akhiran bro, atau bisa menjelaskan, pokoknya bisa menjelaskan dengan sumber terkait seperti apa gitu, atau halamannya di mana gitu. Tapi sifatnya ini tidak mandatori, hanya sekedar tambahan saja. Oke, setelah itu kita running LLM-nya, kita open API AI-nya dan lain-lain sampai dengan kita streamingkan pakai Streamlit tadi dengan tunnel ngrok itu tadi. Nah, kita coba. Nah, di sini saya sudah open. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Jadi sistem prompt ini seperti yang tambahan tadi itu saja. Misal tambahkan kata bro di akhiran, nanti
di setiap akhirannya akan menjawab seperti ini, bro, gitu. Nah, kemudian ini ini yang dokumen terpentingnya, dokumen-dokumen yang ingin kita jadikan sebagai sumber knowledge utama dari si AI itu tadi. Di sini saya mencoba memberikan data materi briefing tesis gitu ya. Nah, di sini saya coba tanya di mana saya bisa mendapatkan suatu perusahaan, si AI akan menjawab ini. Nah, dan ini berdasarkan dengan fakta yang ada, berdasarkan dengan dokumen yang Anda sedangkan. Untuk kita membuktikannya, ini kita coba saya buktikan. Nah, suatu survei ada, bagaimana di mana prosesnya seperti ini. Dan si AI juga menjawab tepat sekali, seperti yang ada di dokumen kita juga. Jadi bisa kita gunakan untuk menanyakan data sesuatu yang ada di dokumen kita secara cepat dan tidak ngarang, tidak ngasal juga gitu. Oke, itu untuk penjelasan bagaimana RAG-nya. Misal ini kita coba ya, cantik. Berapa IPK minimal untuk mengambil mata kuliah skripsi? Nah, si AI sedang memproses. Nah, AI akan memberikan jawaban. Persyaratan IPK minimal pengambil mata kuliah dapat berhasil tergantung pada masing-masing studi. Namun secara umum ya sekitar 2 sampai 2,5. Nah, kita coba buktikan berapa minimalnya IPK-nya. Nah, minimal 2. Jadi dokumennya jawaban AI-nya sesuai fakta yang berasal dari dokumen kita sendiri. Begitu. Oke. Untuk simple demonya seperti itu. Nah, untuk terkait teknis-teknis atau penjabaran RAG itu sendiri dikutip dalam website ini. Jadi kutipan ini benar-benar merangkum semua yang ada terkait RAG itu dengan sempurna. Jadi ini adalah sebuah pergeseran yang fundamental. Kita beralih dari AI yang cuma nebak-nebak berdasarkan probabilitas ke AI yang ngasih jawaban berdasarkan bukti. Nah, buktinya bukti nyata yang tentunya, dan itu juga berasal dari dokumen kita sendiri. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan akhir untuk kita semua. Semua dokumen, manual, dan data yang selama ini mungkin hanya tidur di server itu semua bukan lagi sekedar arsip mati nantinya, tapi itu adalah calon aset untuk ahli AI internal kita berikutnya. Jadi pertanyaannya, apakah kita siap untuk membangunkan aset tersembunyi itu di perusahaan kita? Nah, ini yang wajib kita renungkan dan kita kembangkan nantinya. Jadi tidak hanya sekedar data saja, tapi bisa kita kembangkan sebagai sumber knowledge di perusahaan kita. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk source code yang terkait RAG tadi yang saya demokan tadi bisa di scan di barcode ini dan bisa di download dan bisa dikembangkan juga di perusahaan Anda semuanya. Oke, terima kasih.